Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kasiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Meninggalnya Rasulullah SAW pada tahun 632 Masehi. Pada saat itulah kepemimpinan ataupun kekhalifahan pada zaman Rasulullah harus berganti. Yang mana pada saat itu para sahabat membentuk syuro yang dimana dihadiri oleh beberapa sahabatnya. Dimana di sana ada Utsman, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Mereka bermusyawarah untuk menentukan siapa pemimpin selanjutnya. Musyawarah pun berlangsung di Balai Sakifah Bani Sa'idah. Sehingga cerita terpilihlah sahabat Rasulullah yang paling dekat, yang sering menemani hari-hari Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Di mana beliau memimpin negara Madinah pada saat itu selama 2 tahun, dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Banyak kekacauan yang terjadi pada saat Abu Bakar As-Siddiq memegang Madinah. Pada saat Abu Bakar memimpin, sempat terjadi kekacauan di antara umat Islam. Nah, banyak hampir di antara umatnya pada saat itu tidak mau lagi memeluk Islam karena merasa khalifah yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kebijakan yang ataupun prestasi di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu salah satunya adalah pengumpulan teks Al-Quran yang pada saat itu banyak daripada penghafal Quran yang sahih di medan perang. Dan kebijakan lainnya adalah pengangkatan daripada Khalid bin Walid menjadi panglima di bidang keamanan dan pertahanan. Selain itu juga di zaman Abu Bakar As-Siddiq membangun Baitul Mal, di mana pada saat itu harta daripada Baitul Mal itu terdistribusi semuanya secara merata, secara adil. Bahkan menjelang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu, harta negara hanya sampai tersisa 1 dirham. Ini membuktikan bahwasanya harta pada saat Abu Bakar memimpin itu terdistribusi secara merata. Abu Bakar As-Siddiq itu dijuluki dengan As-Siddiq yang membenarkan setiap perkataan Rasulullah. Hampir tidak pernah diragukan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Dengan itu Abu Bakar As-Siddiq dijuluki sebagai As-Siddiq, yang mana artinya membenarkan setiap perkataan Rasulullah, bahkan tidak pernah meragukan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Lanjut kita kepada khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi di Mekah, di mana beliau memimpin sebagai khalifah setelah Abu Bakar di tahun 634 sampai 644 Masehi. Beliau dijuluki sebagai Al-Faruq, yang mana bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Beliau adalah sahabat Rasulullah, salah satu orang yang pernah membenci ajaran Rasulullah, bahkan pernah sampai ingin membunuh Rasulullah. Kini menjadi orang yang terdekat dengan Rasulullah, bahkan menjadi khalifah. Dalam hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, di mana jika ada nabi setelahku itu adalah Umar, namun tidak ada nabi setelahku. Ini membuktikan bahwasanya Umar adalah salah satu sahabat yang terbaik di sisi Rasulullah. Makanya dari itu Umar juga masuk di antara orang-orang yang akan masuk surga bersama para sahabat lainnya. Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang gagah dan pemberani. Beliau pernah menjadi panglima perang dan bahkan ahli dalam strategi peperangan, pernah jadi prajurit. Di zaman Umar bin Khattab memimpin, perkembangan Islam itu berkembang secara pesat. Bahkan beliau juga melanjutkan perjuangan daripada Abu Bakar saat mendirikan Baitul Mal dengan mendirikan beberapa departemen. Salah satunya adalah departemen pelayanan militer, ada departemen kekuatan dan eksekutif, ada departemen pendidikan dan pengembangan Islam, dan terakhir ada departemen jaminan sosial, di mana Umar bin Khattab meratakan pembagian ataupun distribusi daripada harta Baitul Mal secara adil dan merata juga, sebagaimana yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun itu cerita singkat daripada khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab setelah wafatnya Rasulullah SAW. Semoga bisa bermanfaat. Jazakumullah khair. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.